Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menggunakan jangka sorong. Ya, ini adalah gambar dari jangka sorong. Di sekolahan kita sudah ada jangka sorong ya, ada banyak sebenarnya. Ya, lain waktu kalau kita sudah masuk kita akan mencobanya. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua, yaitu yang pertama kalian bisa menjelaskan bagian-bagian jangka sorong, yang kedua adalah kalian mampu menggunakannya ya dengan benar. Ini adalah contoh-contoh dari jangka sorong. Yang atas itu adalah jangka sorong yang kita miliki di sekolah ya. Yang bawah ini sudah semi digital, di sini pengukuran hasilnya sudah ada. Yang ini adalah digital, jadi hasil pengukurannya sudah tampak. Jadi kita tidak usah repot-repot gimana cara membacanya. Ya. Beberapa buku menyebutkan vernier caliper ya. Ini adalah jangka sorong. Ya, ini adalah bagian-bagian dan kegunaannya yang harus kalian pahami. Ya, yang pertama, ini adalah bagian yang 1A, 1B itu adalah yang digunakan untuk mengukur diameter dalam. Ini mengukur diameter dalam, ya, dalam. Ini mengukur diameter luar, ya, mengukur luar, dan batang yang di bawah di sini adalah mengukur kedalaman, ya. Berarti ada 3 fungsinya, 1, 2, 3. Mengukur diameter dalam, mengukur diameter luar, dan kemudian mengukur kedalaman. Nah, bagian-bagiannya yang harus kalian ketahui di sini adalah rahang tetap ini ya. Ini rahang tetap, dia tidak bisa digeser. Kalau yang ini, bagian ini adalah rahang geser. Dia bisa digeser. Kemudian ini adalah yang di batang ini adalah skala utama. Ini skala utama, skala utama. Yang di rahang geser ini adalah skala nonius. Skala nonius ya. Ini ada baut pengunci, digunakan untuk mengunci hasil pengukuran supaya tidak bergerak. Ya. Skala nonius itu mengukur tingkat ketelitian, ini skala utamanya. Ada 2 skala ya. Ini skala utama, yang bagian bawah skala nonius. Nah, cara mengukurnya seperti ini. Ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengetahui seberapa besar ya benda yang akan diukur, kemudian digeser. Ini bisa digeser ini ya. Rahang geser ini bisa digeser-geser. Digeser-geser sesuaikan dengan benda yang akan diukur. Kemudian jika sudah pas, maka dikunci ya. Kemudian lakukan pembacaan hasil pengukuran. Ini juga sama, mengukur diameter dalam ya. Ini atau besarnya ketebalan panjang ini ya. Kalau kita menggunakan yang bagian bawah tidak bisa. Maka kita menggunakan yang bagian atas untuk mengukur diameter dalam. Sesuaikan dengan ukurannya, kemudian digeser ya. Berapa ukurannya, jika sudah pas, ini harus lurus ya. Nah, ini harus lurus, kemudian dikunci, kemudian baca hasil yang didapat. Begitu pula kalau kita mengukur ketinggian atau kedalaman, sama saja, digeser rahang gesernya, kemudian disesuaikan dengan, kalau misalnya itu rahang geser digeser terus, maka akan keluar batang. Batang ini digunakan untuk mengukur ketinggian atau kedalaman. Nah, diukur, disesuaikan berapa tingginya, kemudian kunci dan lakukan pembacaan. Ya, ini ada beberapa kesalahan yang harus kalian hindari ketika mengukur. Itu harus bendanya pas semua, presisi ya. Di dalam semua pengukuran ini pas ya. Kalau yang ini ada celahnya nih.
Ini ada celahnya dan ini tidak lurus, ya. Ini tidak lurus, ini miring. Ini salah pembacaannya dan hasilnya akan tidak akurat. Ini juga sama, ya. Hasil pengukurannya juga tidak akurat jika menggunakan yang ini, ya. Ini yang benar. Kalau diperbesar maka di sini ada celahnya. Ya. Ini yang salah, ini yang benar. Mengukur kedalaman juga sama, ya. Dia harus lurus. Kalau dia miring maka hasilnya tidak sesuai. Nah, macam-macam ketelitian, ya. Sebenarnya kalian tidak diharuskan cara mencarinya itu tidak harus paham, tapi kalian harus mengetahuinya bagaimana caranya. Nanti kalau kalian di SMA maka kalian akan lebih dalam lagi mempelajarinya. Ketelitian itu skala terkecil, ya. Ketelitian itu skala terkecil yang dimiliki oleh suatu alat ukur, ya. Cara mencarinya kalau di sini maka perhatikan di sini. Di sini kan ada selisih dia, ya. Selisih panjangnya tidak sama dengan 10 skala utama. Perhatikan, yang bawah ini adalah skala nonis, ada 10 garis. Yang di atas 9, ya. Berarti panjang 9 mm itu dibagi dengan 10. Berarti hasilnya N ini adalah panjang skala utamanya itu adalah 0,9. Ya. Jadi 0,9. Nah, nilainya 1 itu berapa? Ini kan 1 mili nih. 1 selisihnya 1. Ya. 1 dikurangi dengan panjangnya 0,9 jadinya 0,1. Ketelitiannya 0,01 atau 0,1 cm. Ya, 0,01 cm. Atau kalian tidak usah ini, yang harus kalian ingat kalau dia 10 garis, ya. 10 garis skala nonisnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka ketelitiannya adalah 0,01 atau 0,01 cm. Paham? Ini yang kedua adalah yang sering digunakan itu jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Jangka sorong dengan ketelitian 0,05 caranya sebenarnya sama, ya. Di sini ada 20 garis kalau kalian hitung, ya. Walaupun skalinya di sini 10, ya. Tapi di sini ada 20 garis, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Banyaknya gimana? Ini ukurannya 39. Dibagi dengan 20 garis maka 1,95 panjangnya. Ya. Kita hitung 2 kali I dikurang N. 2-nya berapa? Kali 1, 2 dikurang 1,95, 0,05. Atau kalau kalian bingung, perhatikan saja kalau di sini ada 20 garis, ya, skala nonisnya ini 20 garis, 20 strip, maka ketelitiannya adalah 0,05. Seperti itu aja. Cara pembacaan jangka sorong, perhatikan. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah kalian harus melihat skala 0 sebelum skala nonius. Ini skala utama. Ini skala nonius yang bawah. Ya. Skala utama sebelum 0. Ini 0-nya, ini skala utamanya nih. Ya. Pas di sini. Ini nilainya berapa? 9. Ya, itu tahap pertama. Yang kedua kita lihat skala utama dan skala nonius yang segaris. Yang segaris mana? Lihat nih. Ini segaris nih. Ya. Skala utama dengan skala nonius segaris. Berapa strip dia? 1, 2, 3. 3, ya. 3 strip maka 3 kali ketelitiannya 0,05. Jadinya 0,15 mm.
Yang ketiga, jumlahkan hasil pembacaan ya. Berarti X kita misalkan hasil pembacaan skala utama ditambah skala nonius. Masukkan di sini 9 ditambah 0,15. Hasilnya adalah 9,15 mm. Oke, silahkan nanti nonton video yang kedua terkait dengan pembacaan dan contoh soal dari jangka sorong.